Zion Church Online Service. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah Zion Church of Christ. Penyertaannya kepada kita selalu sempurna, rahmat Tuhan selalu baru setiap kita, setiap harinya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama beribadah walaupun masih secara online. Tema gereja di bulan Maret ini adalah Mati bagi Yesus. Kami percaya setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pastinya akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan juga menerima apa maksud dan kehendak Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan masing-masing kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati untuk beribadah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di hari ini ya Tuhan, kami bisa kembali beribadah bersama, walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, pastinya akan mendapatkan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi, dan juga menerima lawatan Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa juga agar kami semuanya bisa fokus dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan, dalam bermazmur bagimu ya Yesus. Kami juga mau memberkati setiap yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini, baik Pastor Romi Matulesi maupun setiap pelayan Tuhan, agar kiranya berkat-berkat Tuhan selalu mengalir secara luar biasa dalam kehidupan setiap pribadi. Kami mau duduk diam ya Tuhan Yesus, kami mau fokus, kami mau serahkan ya Tuhan jalannya ibadah ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Shalom Zion Church, jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, oleh curahan darahnya, Anda dan saya telah menerima kemenangan dan keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dengan iman percaya, kembali bersama-sama kita mau katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dengan imanmu kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan maka dari itu kita
menjadi orang-orang yang telah menerima keselamatan oleh curahan darah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami deklarasikan bahwa Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Sama-sama kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Maka dari itu Tuhan, pada hari ini kami merayakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menang atas dosa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, oh, oh. Rayakan Yesus, rayakan, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami, oleh kuasa darah-Mu yang memberkati kami menjadi kuat, kami siap menghadapi segalanya, asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Shalom saudara terkasih, kita pastinya percaya kalau setiap permohonan doa kita, pastinya Tuhan akan dengar dan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk bersatu buat pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-Mu ya Tuhan, yang berdoa agar kesehatannya senantiasa terjaga di tengah pekerjaan yang padat. Biarlah kiranya kemanapun anak-Mu melangkah berada, Tuhan selalu jaga, proteksi, sehingga dia selalu sehat dan juga pekerjaannya berhasil. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-Mu ya Tuhan yang dalam proses adaptasi di pekerjaan barunya, agar dia bisa beradaptasi dengan baik dengan pekerjaannya, dengan rekan-rekan, atasan maupun lingkungannya, dan biar Tuhan buat dia selalu berhasil. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah bangsa dan negara kami Tuhan Yesus selalu jaga, lindungi, agar dari Sabang sampai Merauke negara kami selalu aman dan damai, juga bisa sejahtera dan juga semakin maju ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin negara ini juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, dan juga agar pandemi ini bisa segera berlalu dan juga bisa negara kami kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga mau mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anak-Mu yang bisnisnya berjalan dengan lancar, agar senantiasa selalu Kau berikan kelancaran ya Tuhan untuk bisnis ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih segala permohonan doa dan ucapan syukur telah kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam Zion Church of Christ kami mempunyai komsel yang saat ini diadakan secara online yang bernama iConnect. Oleh karena itu kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, yuk untuk sama-sama bergabung agar kita bisa bertumbuh bersama juga dalam iConnect ini. Kita bisa sama-sama saling sharing, sama-sama saling berbagi kesaksian yang menguatkan, dan juga pastinya akan menerima informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan di gereja. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut lagi mengenai komsel ini, bisa menghubungi nomor hotline di bawah ini. Tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bergabung di dalam iConnect. Ayat renungan minggu ini terambil dari Efesus 4 ayat 23-24 yang berbunyi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari sama-sama kita baca bersama, 3, 2, ya. Efesus 4 ayat 23-24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Biarlah kita terus dibaharui setiap harinya dalam roh dan pikiran kita, sehingga kita juga menjadi manusia-manusia yang terus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa ini bukan perkara kebetulan, selalu ada rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Maka aku serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ibadah secara online ini, dimanapun mereka berada, mereka semua dijumpai, mereka semua diberkati, mereka semua mengalami lawatan Tuhan. Aku berdoa, kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja secara ajaib bagi setiap kami. Maka Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Pengurapan Tuhan ada bersama dengan hamba untuk menyampaikan isi hatimu, yaitu petunjukmu, arahanmu, penuntunanmu ya Tuhan. Dan aku percaya bahwa otoritas surga, wibawa ilahi ada bersama aku untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan setiap benih yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan, yaitu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Dan benih ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, mereka berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Segala bentuk intervensi setan iblis yang coba mengganggu atau mencuri benih firman, aku halau, aku hardik dalam nama Yesus, enyah, tinggalkan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami di hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita terus masuk di dalam bulan yang baru, artinya bulan Maret ini. Dan tema yang kita bahas di bulan Maret ini, yaitu berbicara mengenai mati bagi Yesus. Nah, hari ini
di minggu yang kedua, yaitu judul yang saya bawakan adalah Terus Diperbaharui. Siapkan catatan saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai terus diperbaharui. Ya, ketika kita mati bersama dengan Yesus, mati bagi Yesus, artinya juga kita terus diperbaharui, mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Nah, saya meyakini bahwa Tuhan menjadikan kita baru di dalam kemurahan, di dalam kemuliaan Dia. Nah, satu firman Tuhan di dalam 1 Samuel pada pasal 17, pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya bantu bacakan buat saudara. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud setelah pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian dia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampainya di sana bertanya ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku berbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ayat 31-nya. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah,
Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Saudara kasih Tuhan, kisah Daud berhadapan dengan Goliat itu adalah sebuah sejarah, ya, sebuah sejarah kemenangan yang spektakuler. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kondisi perubahan dari kegentaran dan ketakutan berubah menjadi keyakinan untuk mempercayai, yaitu sesuatu yang mustahil bagi manusia itu berjumpa dengan keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Nah, selepas berhadapan dengan Goliat inilah justru karir dan perjalanan kehidupan Daud itu dipercayakan oleh Tuhan lebih lagi dibandingkan manusia yang ada pada zamannya itu. Tentunya saudara, membahas mengenai sejarah Daud versus Goliat itu selalu menarik untuk dikupas. Selalu menarik untuk dikhotbahkan. Tetapi hari ini saya akan membahas dari sisi yang berbeda, dan itu terkait tentunya dengan situasi yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Ya, tentunya ada pertanyaan yang muncul begini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi perubahan yang ada? Atau gini, bagaimana sih kita menyikapi perubahan yang ada di sekitar kita ini, dalam situasi ini? Nah, saudara, kita tahu sampai hari ini pandemi masih terus berjalan kan? Pukulan telak atas perekonomian itu benar-benar telah membuat sebagian besar KO gitu loh saudara. Sebagian lagi tampaknya ada yang putus asa. Sebagian lagi mungkin bingung menjalani kondisi zaman yang benar-benar telah menjadi berbeda sejak 2 tahun terakhir kita bersama-sama berhadapan dengan situasi ini. Nah saudara, menjawab pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari coba kita melihat ya, dari setiap perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Kita melihat bahwa perubahan yang ada itu sebenarnya digerakkan oleh populasi penduduk. Maksudnya begini, dahulu ketika manusia sudah mulai hidupnya menetap, maka alam ini penuh dengan kehidupan. Lalu binatang juga banyak. Manusia mau mencari makanan, semuanya tersedia. Hanya saja zaman dulu itu belum ada teknologi. Jadi manusia belum bisa menyimpan makanan. Maka manusia hanya dapat makan sehari 1 kali. Dan ketika sains belum berkembang, ya, maka tingkat kematian juga banyak pada zaman dulu itu. Makanya orang tua zaman dahulu itu mempunyai anak banyak dengan harapan sepertiganya itu dapat hidup. Nah, ternyata setelah sains berkembang di tahun 1800-an, manusia itu jumlahnya baru mencapai 1 miliar. Dan ketika terus sains berkembang, maka manusia mulai bisa untuk menciptakan dan membuat sesuatu. Dan sejak itu lalu manusia mulai menjadi dominan, ya kan? Dan setelah itu tingkat selanjutnya, tingkat kematian itu berkurang, saudara. Akibatnya jumlah manusia meledak. Jumlahnya membengkak. Setelah jumlah manusia bertambah-tambah, maka yang terjadi adalah dampak selanjutnya. Karena banyak orang, mulai timbullah perang. Oke, timbullah penjajahan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu terus terjadi perkembangan. Manusia mulai hidup di dalam yang namanya teknologi, yang dapat menghadirkan sesuatu yang dibuat, atau kita sebut saja teknologi buatan. Misalkan seperti apa? Pemanis buatan, pewarna buatan, atau pendingin atau pemanas buatan. Juga kendaraan buatan. Dahulu kendaraannya adalah kuda, lalu digantikan dengan kuda buatan atau horsepower. Lalu manusia bisa punya mesin pendingin tanpa perlu lagi, yaitu pergi ke wilayah bumi yang dingin. Lalu ada menciptakan mesin kulkas. Berarti manusia mulai bisa menyimpan makanan. Itu artinya manusia dapat makan lebih dari 2 kali karena ada mesin pendingin. Akhirnya dari tingkat kematian yang tinggi tadi akibat kelaparan, ya, manusia berubah sebaliknya. Yaitu bukan mati karena kelaparan, tapi justru sekarang matinya karena kekenyangan.
karena terlalu banyak makan gitu kan. Nah, berlanjut orang mulai hidup dalam abad kecepatan. Ini perubahan selanjutnya nih. Orang berlomba-lomba, yaitu mulai menerapkan keunggulan-keunggulan dalam pencapaian mereka. Nah, setelah dunia buatan ini jadi, maka manusia mulai escape. Ya, ini juga bagian daripada dunia buatan nih. Misalkan yaitu kantornya kantor buatan, marketnya market buatan. Uangnya juga sekarang adalah uang digital, uang buatan artinya kan. Kemudian dokter dapat melakukan tindakan operasi cukup dari jarak jauh. Lihat, perubahan yang terjadi. Kecerdasan juga menjadi kecerdasan buatan. Bahkan ada istri buatan juga, saudara ya. Bahkan juga sudah ada bahkan kandungan buatan yang kita kenal dengan surrogate. Itu sudah ada. Ya, menitip benih pada seorang wanita di rahimnya dia. Nah, kecepatan itu berubah, saudara. Teknologi berubah. Orang-orang jadi escape dari dunia real ke dalam dunia hayalan atau dunia maya. Sebagian orang escape dari dunia universe, ya, jadi dunia universe, dunia yang real, dunia yang nyata. Mereka escape ke dunia metaverse, yang adalah dunia buatan. Metaverse itu dunia buatan. Yaitu cukup dengan mata kita sudah dapat menilai dan mengukur tanpa perlu kita menyentuh atau membaui sesuatu. Itulah metaverse. Kita dapat merasa seolah-olah sedang naik roller coaster dengan menggunakan kacamata virtual. Padahal saat itu dilepas, itu tidak ada. Atau seolah-olah kita sedang berjalan menuju jurang. Sepertinya ada jurang. Tapi begitu kita buka, nggak ada jurangnya. Bahkan sampai-sampai, saudara, gereja juga sudah mulai mengadopsi dan menerapkan dunia metaverse ini di dalam ibadahnya. Yang saya takut, orang menjadi menghayal, seolah-olah melihat sebuah wujud yang mungkin dapat dikira Tuhan dan lain sebagainya. Karena saudara, di dunia meta itu penuh dengan ilusi. Maka manusia dapat menjadi delusi. Nah, kita akan menuju dunia buatan ke depan ini, saudara. Yang tentunya juga dengan segala persoalan-persoalan buatan ke depan. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa perubahan yang ada itu telah membuat segala sesuatu itu menjadi tidak relevan di masa lalu dengan kondisi saat ini. Ketika misalkan saudara mulai revolusi industri, orang di jalan-jalan New York itu banyak baca koran di zaman itu. Nah, sekarang kan beda. Orang baca berita cukup di Google. Orang baca berita cukup di WA. Dulu orang berlangganan koran, sekarang terbalik, koran yang menghampiri kita. Bukan kita yang berusaha mencari berita, melainkan beritalah yang selalu datang untuk menghampiri kita. Lihat perubahan yang ada. Kita tidak perlu lagi ke kampus, tetapi kampuslah yang justru sekarang ini menghampiri kita. Betul ya? Kita nggak perlu lagi ke bank. Tapi apa? Banklah yang menghampiri kita. Kita nggak perlu lagi ke dokter. Tetapi dokterlah yang menghampiri kita. Bahkan juga kita nggak perlu ke supermarket, tetapi pasarlah yang datang pada kita. Restoran juga datang pada kita. Bahkan kita nggak perlu ke bioskop, bioskop pun datang untuk menghampiri kita. Nah, saudara, jadi pekerjaan yang hilang itu banyak sekali dengan situasi pandemi ini, perubahan ini. Atau pekerjaan yang tidak relevan, ada sangat banyak di zaman ini. Ya, jobnya berubah dan lama-lama pekerjaannya ya berubah. Lama-lama kehidupan baru yang muncul dengan segala persoalannya. Dan ketika itulah, maka manusia mulai escape, ya, barulah manusia mulai menghargai universe kembali. Dunia universe, maksudnya dunia yang real. Oleh sebab itu, saudara, saya baca di dalam pengkhotbah bahwa pengkhotbah mengatakan tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya di bawah kolong langit ini. Saya mau ajak saudara untuk kita lihat di dalam pengkhotbah pada pasal 3 ayat 15. Ya. Coba kita lihat dulu pengkhotbah pada pasal 3 pada ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, dalam pengkhotbah 1 ayat yang ke-10 juga dikatakan begini. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi, itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudara kasih Tuhan, perubahan-perubahan inilah yang sedang kita hadapi. Dan tanpa kita memiliki pemahaman yang tepat,
maka seringkali kita menjadi kesulitan dalam melihat solusi yang sebenarnya Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Dari perikop yang kita baca, dari perikop yang kita buka di awal tadi, dapatlah sebenarnya kita jumpai bahwa di sana diceritakan bahwa tentara Israel itu sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi, dengan sebuah keadaan yang tertekan. Karena dikatakan di sana Goliat yang bertubuh tinggi besar, hampir 3 meter, itu menantang untuk duel 1 lawan 1 dengan dia. Tetapi tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang tentara pun yang berani mengajukan diri untuk menerima tantangan dari Goliat tersebut. Sehingga Goliat dengan asiknya melontarkan kata-kata penghinaan terhadap Allah Israel dan terhadap barisan tentara Allah itu. Lalu Daud yang diutus oleh ayahnya untuk membawa bekal makanan bagi kakak-kakaknya, dia sampai di perkemahan tentara dan pada saat itu, Daud mendengar segala ucapan yang dilontarkan oleh Goliat. Lalu yang terjadi adalah spontan, yaitu spontan Daud marah, ya, dan mempertanyakan sikap tentara Israel atas hinaan daripada Goliat tersebut. Mengapa mereka justru mendiamkan hujatan dari Goliat? Dan orang-orang yang ada di sana menjelaskan kepada Daud. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab, saya percaya Alkitab tidak pernah kebetulan menuliskan deskripsi tertentu pada embel-embel asal dari daerahnya Goliat yang disebutkan bahwa Goliat ini berasal yaitu sebagai dari orang Gad, berasal dari Gad. Orang-orang Gad itu adalah tempat petarung-petarung yang tangguh berasal. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam hal berperang dan menggunakan senjata sejak masa muda mereka. Dan tubuh mereka itu cukup kuat untuk melawan musuh-musuhnya. Dan ini tentunya menjadi tantangan, ya, tantangan bagi Daud untuk menghadapi musuh yang telah menghina Tuhan, Tuhan yang telah dia percayai. Ini menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi Daud. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ini perlu kita pahami di dalam menghadapi situasi ini. Apa yang harus diperbaharui dalam menghadapi zaman ini? Agar kita bisa berkemenangan tentunya, apa yang harus diperbaharui dalam menghadapi zaman ini? Nah, saya beritahukan yang pertama adalah perbaharui cara pandang kita. Saya ulangin ya, perbaharui cara pandang kita. Baik, kita coba lihat dari perikop yang kita bahas tadi. Saya ajak saudara untuk mundur lagi dari 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 26. Ingat bagian yang pertama ini perbaharui cara pandang kita. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, di dalam teks ayat ini saya beri warna, saya beri highlight di situ. Kalau orang-orang Israel, tentara Israel berkata, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Lihat cara pandang mereka. Mereka melihat Goliat seperti apa. Lalu kita lihat lagi cara Daud memandang. Di bagian teks yang terakhir, yang saya beri highlight di situ, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, pada saat Daud berbicara dengan tentara Israel, di sini bedanya, saudara. Cara tentara Israel memandang Goliat adalah sebagai raksasa yang membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain cuma diam di dalam ketakutan. Oke, tetapi sebaliknya, tadi sudah saya highlight teksnya, Daud memandang Goliat itu sebagai orang yang hina. Bukan siapa-siapa, gitu loh. Goliat itu bukan siapa-siapa. Dan Daud memiliki visi untuk dapat menaklukkan. Dia melihat ke depan dan dapat menaklukkan dan membinasakan pencemooh tersebut. Nah, ini menjadi pemandangan yang menarik bahwa pandemi yang telah kita hadapi itu telah membuat banyak orang ketakutan dan kesulitan untuk bergerak. Tetapi ini ada kabar baik. Tuhan mau kita mengarahkan pandangan kita kepadanya seperti ini. Seperti ketika murid-murid berhadapan dengan badai di tengah danau. Pada waktu malam mereka menyeberangi danau. Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus berkata begini, tenanglah, aku ini,
Jangan takut. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius 14 ayat 27. Nah, ini menjadi bagian yang penting bahwa kita perlu untuk memperbaharui cara pandang kita. Sebab kalau cara pandang kita salah, maka cara pandang kita melihat situasi zaman, cara pandang kita melihat pandemi ini, cara kita melihat kondisi-kondisi yang sedang terjadi, itu membuat kita ketakutan dan menjadi resah dan gelisah. Banyak orang Kristen mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena cara pandang yang salah. Nah, kita perlu belajar dari Daud. Daud tidak melihat masalah. Daud tidak melihat masalah sebagai sebuah masalah yang harus dia takuti. Tapi dia memandang masalah itu dari kacamatanya Tuhan. Nah, cara pandang Anda dan saya itu yang mesti dirubah. Ini yang harus diperbaharui. Bagian yang pertama. Agar apa? Agar Anda dan saya yaitu bisa mengalami kemenangan di zaman ini, saudara. Itu pertama, perbaharui cara pandang kita. Lalu yang kedua yang perlu kita perbaharui adalah perbaharui cara respon kita. Oke ya, tulis lagi ya. Perbaharui cara respon kita. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah aku berbuat? Aku hanya bertanya saja kok." Lalu berpalinglah Daud daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Nah, ini persoalannya begini, saudara. Persoalannya, mengapa kita seringkali gagal di dalam satu pergumulan, di dalam sebuah persoalan, atau dalam menghadapi sebuah tantangan. Kenapa kita seringkali gagal? Nah, ini jawabannya. Itu bukan karena masalahnya terlalu besar gitu, saudara ya. Itu bukan karena tantangannya terlalu gede gitu, saudara. Melainkan karena cara kita meresponi masalah tersebutlah yang keliru sebenarnya. Kita menjadi lebih reaktif pada saat area kelemahan atau area kekurangan kita itu diangkat ke permukaan. Rasa ego atau rasa harga diri yang terganggu seringkali menjadi bumerang yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Nah, perhatikan Daud. Bahwa Daud tidak merasa harus emosi pada saat apa yang dia yakini dikritisi, bahkan hendak dipermalukan oleh kakaknya sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting bagi setiap kita bahwa ujian yang sesungguhnya sebenarnya bukan dari orang yang jauh dari kita, tetapi justru dari orang yang terdekat dengan kita. Nah, bila mana kita dapat mengelola respon kita dengan bijak, maka sebenarnya kemenangan adalah bagian mutlak bagi kita. Itulah sebabnya kenapa saya mengarahkan saudara untuk masuk di dalam sebuah komunitas. Anda bergabung di dalam sebuah komunitas. Karena di dalam komunitas itu kita akan dibentuk. Kita akan belajar untuk memperbaiki apa? Memperbaiki cara respon kita. Di dalam kita berkelompok, di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Karena nggak semua orang sama dengan pikiran dengan kita. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Mungkin kita akan ada gesekan yang terjadi. Tapi itu justru akan membentuk kita untuk kita belajar memperbaiki cara kita meresponinya. Nah, saudara akan mengalami kemenangan di zaman ini. Di dalam situasi ini. Kalau kita belajar untuk memperbaharui cara kita merespon atas suatu persoalan, atas suatu masalah, atas suatu keadaan. Makanya ketika kita meresponnya dengan benar, cara kita meresponnya dengan baik, justru itu menjadi kekuatan yang berkelipatan buat kita. Itu yang kedua, perbaharui cara respon kita. Yang ketiga adalah perbaharui keyakinan kita. Masih tetap dari teks 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Lalu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara, pada saat tekanan ada di sekitar kita dan kepercayaan orang-orang mulai menurun atas kita, seringkali mulut kita mulai memperkatakan
kata-kata yang justru membuat diri kita sendiri lemah. Nah, seharusnya saudara kita memperbaharui keyakinan kita dengan kita memperkatakan janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga iman atau keyakinan yang ada pada kita, itu justru akan dapat, yaitu mempengaruhi orang-orang lain untuk sama-sama menjadi percaya seperti kita, itu percaya kepada hal-hal yang Tuhan telah kerjakan. Itu yang Daud lakukan. Makanya Daud mungkin disepelekan, mungkin dianggap bodoh dengan statement-statement dia, ya kan? Dengan keyakinan yang dia punya. Tapi justru di sini apa yang terjadi? Daud dengan tenang, Daud berani berkata bahwa Tuhan yang telah menolong dia, Tuhan juga yang sama yang akan membuat dia berkemenangan menghadapi Goliat. Nah, di sini perlu kita untuk memperbaharui, yaitu keyakinan kita, mengingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan buat kita. Jangan lepaskan kata-kata yang salah. Jangan hanya gara-gara segelintir orang tidak suka sama saudara, lantas saudara mulai tulis-tulis di media sosial hal-hal yang negatif. Jangan hanya gara-gara saudara mengalami situasi yang tidak nyaman atas apa yang orang lain lakukan, lantas Anda juga mulai posting segala sesuatu yang nggak jelas di media sosial saudara. So, berhentilah untuk itu. Makanya kenapa engkau tidak bisa mengalami kemajuan, karena engkau tidak memperbaharui keyakinanmu dengan benar. Itu bagian yang ketiga. Dan bagian terakhir, bagian yang keempat, apa yang perlu kita perbaharui, yaitu perbaharui cara kerja kita. Oke, perbaharui cara kerja kita. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39 dikatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya Daud dan dikenakan baju zirah kepadanya Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Seringkali ini terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Ya kan? Saul berpikir bahwa baju perang yang dia pakai yang membuat dia menang, ini cocok dipakaikan kepada Daud dan Daud akan bisa menang seperti dia pernah menang. Dan Daud mengatakan bahwa nggak bisa saya pakai baju perang ini. Saya nggak cocok, saya nggak akan bisa bergerak. Saya punya cara saya sendiri, gitu loh. Saya punya cara kerja saya sendiri. Saya punya jalannya sendiri yang saya yakini, yang saya bisa melakukannya. Saudara kasih Tuhan, situasi COVID membuat semua orang di dunia mengalami kemunduran. Ya, 2 tahun terakhir demikian. Apa yang dapat kita pelajari sebenarnya dari yang terjadi situasi ini? Yang pertama begini, ketika suatu bangsa mengalami kemunduran, tetapi bangsa yang lain mengalami kemajuan, itu sebuah masalah besar, saudara. Tetapi pada saat satu mundur dan semua juga mengalami hal yang sama-sama mundur, itu artinya kita semua terbuka kesempatan yang sama untuk bergerak maju. Amin. Yang kedua, pandemi ini, saudara, mengajarkan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus-menerus. Artinya begini, pengetahuan atau keberhasilan yang dulu pernah dicapai dilakukan 30 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan setahun yang lalu, itu akan hilang dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga potensi kita menjadi useless dalam menggunakan pengetahuan yang lampau itu menjadi besar. Ini perlu kita pahami, pelajari ini. Dan yang ketiga, itu dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan oleh kita itu bukan sekedar pengetahuan saja. Ya, pengetahuan adalah dasarnya. Tetapi juga diperlukan adalah intelligence atau kecerdasan. Yaitu kemampuan untuk mengeksplorasi. Gitu loh. Kecerdasan untuk apa lagi? Untuk mengupdate, ya, kecerdasan untuk update menggunakan teknologi. Kecerdasan untuk menguji kebenaran. Kecerdasan untuk memvalidasi dan memverifikasi suatu kebenaran. Nggak mudah, gampang terima satu berita. Kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia hoax, kita perlu memvalidasi, memverifikasi. Pengetahuannya bisa hilang, saudara. Tetapi ketika seseorang memiliki kecerdasan untuk terus update menggunakan teknologi, maka dia akan menjadi berhasil sebenarnya. Jadi ketika seseorang memiliki kecerdasan intelektual untuk terus menggali, ya, bekerja sama terus dalam hidupnya dengan Tuhan tentunya, dan mengeksplorasi, maka orang tersebut harusnya tidak perlu untuk menjadi khawatir di dalam kehidupan ini, saudara. Amin. Nah, ini bagian yang saya bahas di hari Minggu ini. Makanya bagian yang keempat ini menjadi menarik untuk kita memperbaharui cara kerja kita. Jangan sampai kita hanya menggunakan pola-pola yang lama diulang lagi.
Makanya kalau saudara ketemu dengan seorang yang sering kali hanya menceritakan masa lalu, ngomongnya masa lalu, sebenarnya suruh mengalami kemunduran. So, kita mesti bergerak. Bahwa apa yang dulu berhasil dengan cara tersebut, belum tentu berhasil di zaman sekarang. Itulah yang Daud lakukan. Dia nggak bisa pakai bajunya Saul, baju perang yang nggak cocok. Dia lebih cocok dengan pola yang baru, dengan konsep yang baru. Orang-orang berpikir berperang harus menggunakan pedang, harus menggunakan tombak, tapi Daud menggunakan batu dan tali ali-ali. Itu menjadi sesuatu yang berbeda kan. Nah, saya mau katakan, kita perlu memiliki, memperbaharui apa yang ada pada kita. Nah, saya percaya bahwa Roh Tuhan memberikan hikmat, penuntunan buat kita. Jangan hanya berdiam diri dalam artian, ya kita pasrah percaya Tuhan menyertai kita. Tapi saya percaya Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk menggali dan mengembangkan apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita. Saya berdoa saudara di zaman ini saudara bukan mundur, bukan kalah, tapi saudara mengalami kemajuan. Ingat, mati bagi Yesus bukan berarti kita diam. Tapi mati bagi Yesus artinya apa? Kita memberikan diri kita untuk terus mau diperbaharui, mengalami kemajuan dan mengalami peningkatan. Saya berdoa di hari Minggu ini saudara diberkati mengalami kemajuan, mengalami terobosan yang baru, dan mengalami yaitu jaminan yang Tuhan sediakan dikenapi bagi hidup saudara dan kehidupan Anda bisa menolong orang lain di sekitar saudara. Selamat hari Minggu dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita untuk mengaminkan yaitu perubahan-perubahan atau pembaharuan-pembaharuan tadi. Caranya adalah dengan apa? Mari kita akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita terus diperbaharui di dalam Yesus, mengalami kuasanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami menerima firman Tuhan di hari ini. Aku berdoa firman Tuhan ini menguatkan, menjangkau, menjamah, merubah kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga membawa kami dalam satu pengalaman yang lebih besar lagi. Satu peningkatan level terus-menerus dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa. Kami di dalam Tuhan jadi hebat dan kehidupan kami jadi garam, jadi terang bagi orang banyak. Kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita siapkan roti dan anggur. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala dengan iman sama-sama. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam di atas kayu salib. Kami mengucap syukur oleh korban tubuh-Mu. Kami dijaminkan kesembuhan, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Tidak akan terkapar di meja operasi. Menang atas segala virus yang berbahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan kekal. Oleh darah Yesus kami dijaminkan hidup di bumi sama seperti surga, berkemenangan, menang atas setan-setan, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh jahat kami hancurkan, kami patahkan. Oleh darah Yesus kami menginjak setan, ular, kalajengking, kami menghancurkan segala kuasa kegelapan. Apa saja yang kami sentuh, apa saja kami pegang, kerjakan, diberkati berhasil dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami. Diberkati Tuhan senantiasa dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari bersama dengan saya kita angkat minyak ini. Ikuti doa saya. Kita berdoa buat minyak dan minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit, silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Ya, saudara juga boleh berdoa buat setiap anggota keluarga saudara di tempat Anda, pabrik, bisnis, proyek, tempat usaha Anda boleh berdoa mengurapi, melepaskan kata-kata keyakinan berkat Anda dan terjadilah seperti yang Anda yakini. Saya meyakini bahwa kuasa Tuhan bekerja pada waktu kita melepaskan perkataan-perkataan kuasa. Nah, saudara kasih Tuhan,
Minggu depan di tanggal 20, kita akan mengadakan Gereja Zion Church of Christ akan mengadakan ibadah secara langsung atau pertemuan tatap muka di tanggal 20 bulan Maret 2022. Nah, saya mengundang saudara untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah secara langsung, ibadah on-site secara langsung. Dan saudara bisa menghubungi yaitu nomor telepon yang ada di layar saudara. Nanti informasi mengenai jam, mengenai waktu, dan mengenai tempat lokasinya kami bisa beritahukan kepada saudara. Nah, silakan saudara menghubungi nomor telepon ini. Kami akan bisa menjelaskan kepada saudara tentang ibadah secara langsung, ibadah on-site kami. Ada 3 kali ibadah yang kami siapkan di tanggal 20 Maret tersebut. Saya berharap saudara bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pertemuan langsung, ibadah tatap muka secara langsung. Dan kita akan menutup ibadah ini. Kalau saudara mau didoakan secara langsung, juga hari ini saya bisa berdoa buat saudara melalui Zoom online. Ini meeting ID-nya dan ini password-nya. Saya akan berdoa di sana buat saudara, yaitu yang mengikuti ibadah siaran premier di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan Tuhan sediakan bagi kami. Aku percaya bahwa setiap anak Tuhan menerima firman Tuhan ini, hidup mereka diubahkan. Sukacita kemenangan surgawi ada bersama dengan kami. Maka karena itu kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan sediakan buat kami melewati setiap keadaan yang terjadi sepanjang 2 tahun terakhir ini. Kami percaya kami dibekali dengan kemenangan untuk bisa menghadapi segala sesuatunya. Tuhan tidak akan membiarkan kami terpuruk, tapi Tuhan mengangkat kami naik. Situasi buruk bukan membuat kami turun, tapi malahan membuat kami terbang seperti Raja Wali dalam berhadapan dengan badai. Berkati Indonesia bisa melewati situasi ini, berkati bangsa kami, dan berkati di mana kami berada, tempat di mana kami berada. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan juga diberkati senantiasa. Maka kalau ada yang sakit, hari ini sudah disembuhkan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, tahun 2022, terobosan yang baru, terobosan yang luar biasa terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Thank you Lord Jesus, terima kasih buat segala jaminan Tuhan sediakan bagi kami. Maka aku berdoa teman-teman yang sudah terlibat melayani hari ini, berkati mereka. Apa yang mereka korbankan di dalam pelayanan digantikan luar biasa. Tangan-tangan telah membantu pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan juga diberkati dan dibalaskan lipat kali ganda. Tuhan yang kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang luar biasa untuk bersama-sama membangun pelayanan di Gereja Zion Church of Christ ini. Kami membangun karena Tuhan yang memberi perintah. Kami melayani karena Tuhan yang telah menyediakan tempatnya. Maka aku berdoa Tuhan yang kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang luar biasa untuk kami membangun orang lain. Jadi berkat, jadi garam, jadi terang, jadi dampak kehidupan kami dengan nilai-nilai yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah tatap muka secara langsung di tanggal 20 Maret 2022. God bless you. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours.
feet upon your mighty name. So let